Tes, tes. Dengar nggak sih suaraku? Coba komen ya kalau denger ya. Baru mulai live ini ramein ya. Oke, thank you Lanang udah komen. Nah, bahas apa nih kita? Aku live gabut aja ya. Sebentar aja ya. Bahas apa nih kita? Atau mau aku spill produk? Coba komen. Mau aku spill sesuatu? Dengar Mbak, oke. Halo everybody. Wow Mbak, kenapa sih wow? Nah, kangen dan ngefans sekali kalian ya. Sama Pak Wowo itu ya. Baru live aku udah absen nama dia. Aduh, suara aku agak serak ya karena aku habis demam. Ramein dulu deh. Thank you banget ya udah ramein konten-konten aku ya. Udah lama banget ini nggak live. Sehat nggak sini akun? Oke, tapping layar ya, ramein ya. Wah, rame nih. Waalaikumsalam. Mbak cantik pinter lagi, makasih ya. Apa nih yang mau teman-teman tanya? Ayo, aku mau live aku tuh berguna gitu, berkesan dan ada something yang bisa kita bahas gitu. Kok baru kelihatan Mbak, Mbak kemana aja? Aku demam Kak. Ya jadi suaraku agak serak gitu ya. Aku demam dan selama beberapa lama nggak live sih, aku cuma aktif buat konten ya. Tapi aman kok. Waalaikumsalam. Makasih doanya ya. Di mana kampung asli sana? Aku Piaman ya, Piaman Laweh ya. Salam silaturahmi dari Lombok. Oke, halo. Kak mau tanya, nggak jadi. Ya udah nggak usah tanya. Bahlil kompor luduk. Aduh, janganlah kalian bilang Pak Bahlil kompor meleduk ya. Udah tertampan se Asia Tenggara itu dia. Bahas Bahlil nggak apa-apa Mbak. Apa nih yang mau kita bahas? Ayo dong, gemon. Yang aku tahu deh, yang aku tahu. Semangat Kak. Iya, makasih. BBM naik 1 April. Iya ya, aku baru tahu nih infonya. Banyak yang aku sebenarnya nggak tahu, aku taunya dari netizen loh. Benarkah naik? Ya, ingat kata Pak Bahlil, irit minyak gitu ya, irit bensin, irit gas. Matikan kompor setelah memasak. Matikan mesin ketika setelah apa? Mengendara gitu. MBG menurut kakak gimana? Buang-buang anggaran aja gitu. Banyak hal yang lebih urgent sebenarnya yang perlu dialokasikan ke rakyat ya selain MBG gitu. Jadi MBG itu menurut aku itu proyek catering bagi-bagi antar penguasa itu. Karena negara ini tahu aja lah ya, politik itu dibisniskan cuy. Jadi kalau nggak melek politik ya selamanya kita akan dikibulin ya dengan kata-kata yang terkesan gratisan padahal itu duit pajak kita. Jadi jangan terkesima, wih mulia sekali program makan bergizi gratis. Gratis dari Hong Kong. Duit-duit kita, duit pajak kita. Emang dari kantongnya Pak Prabowo duit itu. Ya berhak dong kita ngomel. Masalahnya yang kaya dan yang miskin dapat. Dan anak kaya, kalian pikir orang tuanya sudi. Anaknya makan MBG. Kagak ya, pasti disuruh buang. Mubazir kan? Kalau untuk anak-anak yang mohon maaf kurang mampu ya oke lah. Tapi itu berapa persen dulu? Masalahnya yang mampu dan yang enggak kan merata semua. Kasihan dong anak-anak yang eh ya memang dia sebenarnya mampu gitu ya. Dan lebih kasihan lagi orang tuanya susah dapat kerja gitu. Ya sampai kapan kita menadah tangan untuk makan siang gitu. Kita butuh makan itu 3 kali sehari, siang, pagi, sore, malam ya. Pagi, siang, sore. Ya pokoknya 3 kali lah ya. Jadi nggak tepat MBG itu. Makan siang gratis apa Anda? Nggak ada gratisnya itu. Jadi kurang-kurangilah ngomong gratis itu ke rakyat ya. Suka banget deh nipu. Aku nggak suka kali kayak rakyat ditipu ya.
Kasihan kali ku tengok. Kalian mau-mau aja ditipu. Tiap tahun lagi. Ya, dan orang kayak aku akan selalu dibenci. Karena sangat mengganggu penguasa ya. MBG juga kalau sehat bergizi oke lah. Ini kalian tengok aja lah isinya. Kuaci lah. Apalah itu makanannya. Nggak berbobot sekali ku tengok. Cari toko kak. Ya adalah pokoknya. Jadi gubernur Sumbar aja sana, Mbak. Iya elah. Siapa sekarang gubernur? Pak Vasco wakil ya? Iya nggak sih? Masih yang ini kan, Bapak siapa? Aduh, aku lupa lagi namanya. Mohon maaf yang agak beruban gitu ya, agak tua gitu. Aduh, itulah pokoknya ya. Sekarang kurang bertaring dia aku tengok. Kurang gahar gitu, kurang garang gitu, kurang tegas gitu. Ya aku siapapun gubernur, pemimpin ya kita support aja ya. Tapi aku nggak suka aja kayak ya cuman ikonik gitu, cuman buat pajangan, buat apa? Pemimpin itu harus jelas kontribusinya apa. Ya cuma buat pajangan doang. Kakak nggak ada tajam lagi, aku kangen kakak yang tajam. Asah dong. Kurang tajam apa lagi aku ini ya. Udahlah lagi demam serak begini suaranya masih ngoceh. Bayangin. Nggak ada, aku masih sama aja kok. Nggak ada yang kutakutin di Indonesia ini nggak ada. Takut itu cuman buat Tuhan ya guys. Asli mah Kak Padang. Di daerahku MBG belum sampai. Ya emang nggak merata. Udah cantik, pinter lagi koreksi kau bener. Waduh. Siap Kak asa timbal balik. Kayak kapak ya. Padang kota Kak. Ya ada lah pokoknya. Nanti kalian ajakin oknum-oknum lagi. Minta rudal Timur Tengah nyasar ke MBG itu. Presiden next siapa ya Kak? Entahlah ya kalau sistemnya masih sama, siapapun presidennya, ya nggak ada perubahan signifikan sih. Ya nggak ada yang ku support selain B.J. Habibie. Jujur ya aku bilang aku lebih respect Pak B.J. Habibie aja. Ya jadi jangan kalian pikir aku itu termula anak abah lah apa antek-antek asing Prabowo. Nggak sudi sekali aku ya. Aku tidak pendukung salah satu dari mereka satupun. Ya kali, suaraku mahal. Mangko jadi gubernur Sumber aja, buktikan untuk kesejahteraan Sumber. Orang kayak aku itu nggak bisa masuk sistem guys. Ya, aku nggak bisa patuh ke partai. Aku punya pendirianku sendiri, aku punya prinsip, dan aku nggak suka diatur siapapun. Jadi orang kayak aku masuk partai, yang ngebelain ketum gitu, ngebelain ketua partai, ya harus tunduk. Dan aku nggak suka. Itu alasan aku nggak suka sistemnya sih. Bisa nggak kita dipilih tanpa partai? Bisa nggak? Independen aja gitu? Ya is oke. Okay. Maju nih aku nih. Aku sayang kakak. Iya elah. Apa pendapat kakak menilai Bahlil? Ya kebalikan namanya ya. Kelewat Bahl. Nah itulah pokoknya. Nggak mau aku ini ya. Ya udahlah kalian nilai sendiri. Capek kaliku. Nggak mau body shaming juga sebenarnya ya. Tapi ya minimal jelek itu jangan diborong semua lah. Minimal hati baik gitu. Jadi orang respect ya kan. Assalamualaikum adek. Ya waalaikumsalam. Jangan macam Rismon ya Uni. Kayak kucing kena sapu ya. Ais meleot ya. Mungkin ada rahasia gitu. Atau ancaman ya. Kan kita nggak tahu ya. Ya udahlah nikmatin aja. Panggung politik ini emang penuh sandiwara guys. Ya, jadi kalian nikmati aja lah dunia tipu-tipu ini ya. Semua terus menyuarakan kebenaran. Insya Allah. Kalau capek ya kalian gantiin lah aku ya. Jadi proses polisi kemarin sampai mana kak? Apa tuh yang diproses? Apa yang diproses? Berani mereka proses aku. Lanjut ke Indonesia selalu banyak menye-menye. Ya, kalau udah sistemnya dari akarnya salah gimana coba? Ya gitu deh. Apalagi nih pertanyaan yang berbobot ya biar bisa aku jawab. Waalaikumsalam.
Aku live-nya bentar-bentar aja, tapi semoga berkesan gitu. Terus juga berbobot dan berisi. Aku nggak suka asal bacot gitu ya. Apa pendapat kakak mengenai Indonesia saat masih santai dari negara lain? Negara lain nih ngeri ya. Main bombardir, main nuklir ya, kita masih sibuk sama ompreng. Ompreng MBG, berkelas sekali bukan? Udahlah, kalian nikmati aja pilihannya. Siapa suruh kalian pilih? Gimana ini di Indonesia ya? Ya gitu deh pokoknya. Ada pokoknya ya. Indonesia mah emang lain dari yang lain guys. Gak ada lawan pokoknya. Wah, 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 banyak nih komennya. Bentar-bentar aku baca satu-satu. Kenapa tanah-tanah di negeri ini milik pemerintah, Kak? Padahal kan tanah nenek moyang kita. Nah, iya ya. Mau-mau aja kalian dikibulin dari dulu ya. Tanah nganggur disita negara gitu. Kontribusinya juga kagak ada gitu ya. Kita yang nabung, kita yang ngumpulin duit. Ada menteri yang ngomong bikin emosi mulu, rata-rata semua ya. Biasanya ada satu tuh yang kubelain. Pak siapa namanya? Purbaya ya. Sekarang rada-rada juga sih. Nggak tahu kenapa orang kalau udah dekat sama kekuasaan itu mulai plenger ya. Orang waras jadi sakit guys, jadi sakit jiwa kalau udah dekat sama kekuasaan itu. Orang yang teriak-teriak perjuangan, keadilan ya, kalau udah dikasih kue gitu ya, udah dikasih proyek, udahlah, lembek ya. Langsung gigit lidah tuh dia tuh ya. Itulah yang aku bilang ya, mentality itu perlu ya. Awas bentar kena siram. Ya aku doain ya senjata makan tuan ya. Aku kenapa seberani ini? Aku dari kecil aku dianggap anak bertuah ya. Kebanyakan orang yang berniat mencelakai aku, dia celaka duluan. Aku nggak asal ngomong. Karena aku nggak ada niat jahat sih hidup ya. Aku udah kayak hibahkan gitu ya. Pikiran aku, ide aku, semua hal gitu ya buat agama Allah ya udah. Ya kalau disiram ya terserah Allah aja deh. Aku juga yakin Allah nggak mau aku celaka. Jadi aku nggak pernah takut sih dengan apapun itu. Selagi aku berada di rules yang benar. Menurut aku ya, orang takut itu adalah orang yang paling berani. Kenapa? Karena keberanian itu berasal dari ketakutan. Misal nih, kalian takut kelaparan, tapi untuk makan kalian harus hadapi harimau. Mau nggak mau, pasti kalian hadapin harimau deh. Karena ada dua kemungkinan, kalian bisa hidup dan bertahan hidup gitu. Ya atau kalian mati. Daripada kalian kelaparan, kalian pasti mati. Nah gitu, kurang lebih yang aku lakuin. Aku tahu kok resiko yang aku lakuin ini, tapi lebih baik aku melakukan daripada aku diam aja dengan kezoliman yang suatu saat itu juga menimpa aku dan keluarga aku. Paham nggak maksudnya? Jadi itu alasan aku berani guys. Bukan sok-sokan ya. Itu yang namanya mentalitas. Karena agamaku Islam dan Islam mengajarkan ini. Berperang atau mati. Emang kalian yakin banget hidupnya 1000 tahun? Kalau aku sih enggak ya. Emang udah pasti mati? Ya udah matinya berkesan kah, berguna kah, bermanfaat kah? Ya untuk apa dulu matinya? Jangan mau mati konyol yang penting. Jangan mau mati dalam keadaan zolim. Kayak tikus kenyang gitu ya. Udah matiin kompor gas belum mbak? Ya udah diingatin Pak Bahlil ya. Udah aku matiin. Ya udah diingatin Pak Menteri. Lingkaran pemerintah memang semua jadi kebalik. Biar orang baik jadi kena virus mematikan ya. Biasanya orang yang kayak gitu ya tunduk sama kekuasaan, mungkin hati nuraninya nolak ya, tapi mungkin karena ancaman atau ada rahasia yang takut kebongkar, ya udah rahasia umum itu guys. Atau karena something gitu ya, ada sesuatu di balik bakwan, di balik batu ya. Ya makanya jadi nunduk, jadi patuh, jadi jinak. Suka banget kalau lihat Mbak ini ngomong, Masya Allah, makasih Bunda. Aku suka menularkan ini ya, energi keberanian. Dan aku juga nggak pengen disebut apa pahlawan juga sih. Biasa aja lah ya.
Apa saran untuk menghapus pungli di Padang, Kak, terutama di Taplau? Ya pemerintah sama apa ya, aparat setempat sih turun tangan dan lebih tegas lagi dengan ini. Kayak Satpol PP itu jangan beraninya ke pedagang kecil doang. Aku pedagang ya dulu, aku sering banget berantem sama Satpol PP. Sering banget. Pak, tukang parkir liar tuh, bantai, berani nggak? Preman tuh habisin. Kenapa gua gitu? Aku tahu mungkin posisi aku dagang mungkin salah gitu ya. Dan ya kita sama-sama cari makan lah. Ibaratnya aku juga nggak mau mencelakai orang, merugikan orang gitu. Ya tapi sediain lah tempat, space. Jangan kayak apa sih? Perindavan banget deh ya. Beraninya sama orang kecil aja. Aku tengok negara maju ya. Ada kok pedagang kaki lima, ada kok pedagang-pedagang kecil itu. Tapi mereka disediain space, tempat. Kalau mereka ngelarang, mereka kasih duit. Nggak ngasal larang aja gitu, suruh pulang tutup, enggak. Apalagi sampai disita barang-barangnya, enggak. Itu mental penjajah, Pak ya. Itu memalukan. Kalau ada Satpol PP nonton aku sekarang, aku pengen bacotin nih di muka dia banget gitu. Pakai pakai nurani Anda sedikit ya kalau Anda manusia. Jangan kebiasaan kayak gitu deh. Nggak bagus kayak gitu. Anda mungkin disekolahkan oleh orang tua Anda yang berjualan sayur di pasar, yang berdagang di pasar juga. Tega nggak dagangannya kalian tendang, kalian obrak-abrik, kalian hancurkan. Aku benci kali loh tengok Satpol PP kayak itu. Nah, kayak preman nggak berani. Mati kutu, ciut nyali kalian. Apalah mental kayak gitu. Penjajah kali. Jadi untuk menghapus pungli itu ya dari akar-akarnya gitu ya. Siapa sih Kapalo araknya kalau bahasa Minang ya? Kapalo araknya itu bantai gitu. Bernyali nggak? Ini jangan ke pedagang aja kalian beraninya. Terus dinas perhubungan nggak sih yang bertanggung jawab? Terus apa lagi pihak berwenang gitu. Apalagi ya mungkin bagian pariwisata itu rawan banget gitu ya. Dan gak jarang mereka ini komplotan sih. Mereka ini ada kayak ketuanya gitu. Dan kalau em, ibaratnya ada yang kesentil satu, nah pasti mereka nyerbu. Nah itu yang bikin orang takut. Aku sering banget kali dapat ancaman gitu. Jadi aku udah biasa kayak ngadepin ngadepin masalah gitu ya. Udah dari dulu kali. Aku itu mantan pedagang juga kok. Mungkin ada yang kenal muka aku ya, pernah tengok aku jualan keliling dulu. Iya, aku itu jual burger, jual sandwich. Mungkin kalian ingat muka aku. Jadi aku paling nggak suka gitu ya orang itu kayak kejam, kurang ajar sama pedagang kecil. Aku paling hormat aku sama pedagang. Kalau sama pejabat aku nggak ada hormat-hormatnya, apalagi dia nggak ada akhlak gitu, semena-mena. Tapi kalau dia sopan oke lah kita hargai. Jadi aku nggak ada mental penjilat kayak gitu dari dulu. Mau dia kaya kayak berkuasa kayak berpangkat kayak aku nengok dia sama aja, ya sama aja. Tapi kalau aku tengok pedagang, tengok orang kecil, aku tunduk sama mereka. Aku hormat sama mereka. Itu mental aku guys. Jadi jangan kalian kira aku kayak orang yang bisa dibeli, orang yang takut sama penguasa, takut sama orang yang berpangkat. Enggak, enggak, bosku aja kalau nggak ada akhlak, aku marahin. Bodoh amat, mau pecat gue, ya udah gue bisa makan dengan cara lain. Jangan kira abis gue dipecat, gue bakal ngemis minta kerja gitu ya, minta gaji. Enggak, not me. Oke, itu sedikit sharing dari aku. Sorry agak berapi-api ya, soalnya ini pengalaman pribadi. Soalnya ini pengalaman pribadi banget. Jadi aku sangat ya makanya aku sangat peduli isu sosial ya karena aku berangkat dari bawah, aku punya pengalaman seperti itu. Aku lihat langsung di mata kepalaku bagaimana rakyat diperlakukan. Itu alasan aku seperti ini. Udah ada pertanyaan lain nggak? Lu panutan gue kak? Iya mantap. Terus suarakan fakta. Iya deh, thank you. Izin follow boleh. Pokoknya aku akan selalu tularkan ini ya. Jangan pernah punya mental pengemis gitu, mental dikasihani. Apalagi kalau ketemu orang besar kita hormat, cium-cium tangan gitu. Menjilat, ih jijik banget deh. Tapi kalau ketemu orang yang levelnya kecil, pelayan, apalagi ya katakanlah tukang parkir yang baiknya gitu ya. Aku juga sopan kok sama tukang parkir yang baiknya ya. Nggak pungli ya. Atau siapa lagi? Tukang sapu jalan mungkin. Ya aku hormat sama orang-orang kayak gitu.
Mungkin ini nggak semua orang punya mentalitas kayak gini ya, karena kebanyakan orang mentalnya kebalik sama orang yang berpangkat, punya jabatan. Nah, dia tuh kayak ingin sekali diakui gitu loh, ingin sekali nampak mukanya itu. Tapi kalau sama orang kecil ya kurang ajar, nggak sopan, nggak ada adab, ilfil aku tengoknya. Jadi kalau pengen nengok karakter orang, tengok gimana cara dia memperlakukan orang kecil. Itu dia yang original itu. Itu no fake itu ya. Karena semua itu kan bisa dipalsuin gitu. Semua hal bisa dibuat-buat. Aku nilai orang juga dari sana. Dia bisa pura-pura baik gitu. Tapi bagaimana cara dia memperlakukan pelayan, eh, mungkin karyawan dia atau bawahan dia atau orang-orang yang mungkin di kelas sosial itu nggak ada apa-apanya. Gimana cara dia memperlakukan? Punya nggak mentalitas kayak gitu? Kalau aku nggak apa nih? Kalau aku nggak kakak, justru aku jauhin orang-orang yang udah punya jabatan. Iya, gimana ya? Aku nggak benci soal orang berpangkat, orang kaya punya jabatan. Aku nggak masalah soal itu sih. Yang aku permasalahkan itu bagaimana etika dia, attitude dia, pola pikir dia dan lain-lain. Aku respect orang itu karena value atau nilai diri dia. Dia beradab, beretika, dia sopan. Nah, aku respect dan aku hormat. Dibanding katakanlah dia udahlah kaya, nggak sopan, sombong, arogan, injak-injak harga diri orang, aku ilfeel banget. Jadi tolak ukur orang menghargai itu kan beda-beda ya. Makanya di Indonesia ini main banget tuh ordal gitu ya, sistem orang dalam, sistem kalau punya apa paman orang berpangkat atau katakanlah ketua partai gitu. Nah, itu dia. Itu mental-mental penjilat itu ya. Please lah, jangan kayak gitu. Kotor kali. Jadi yang nggak berkualitas itu akan selalu naik, 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 naik dia. Sementara orang yang berkualitas itu nggak terlihat, ya nggak diakui, nggak dihargai. Jadi kurang-kurangin orang-orang kayak gitu ya. Mengganggu ekosistem sekali hidupnya. Tuh ya tapek tembak itu ya mantap ayo. Mungkin dia merasa jabatan di bawah mati ya. Apa sih itu semua titipan kali. Ya makanya ingin tahu seberapa sombong seseorang, lihat dia memperlakukan orang di bawahnya. Itu dia. Kak V umur berapa? 32. Aku udah melihat berbagai macam jenis karakter manusia gitu. Makanya aku nggak bisa dikibulin. Aku nggak bisa ditipu. Ya background aku entrepreneur. Jadi aku pernah nggak kerja kantoran, pernah juga sebentar. Jadi aku udah melihat beberapa sisi gitu. Bagaimana sih sisi dunia kerja, sisi orang-orang kantor, kalangan atas, kalangan bawah, bagaimana dunia pedagang. Aku udah lihat berbagai jenis karakter manusia. Jadi itu ya alasanku bisa membaca ya, membaca orang tersebut. Jadi pas aku interview juga aku lihat dulu ekspresi ya. Pas aku wawancara orang, yang aku lihat ya mungkin HRD mungkin terpukau dengan jawaban, kalau aku malah sebaliknya. Ekspresi. Itu nggak bisa bohong apalagi mata. Itu rahasia ya. Jadi aku pernah juga kok interview orang. Ciri orang penjilat gimana? Ya ngomongnya itu manis sama orang berpangkat, bos, atasan gitu. Tapi kalau sesama dia cetus atau sama di bawah dia kayak OB gitu ya, kayak merintah-merintah, nggak sopan, julid. Nah itu mental penjilat itu, fix. Jadi ya sebaik-baik manusia aja lah ya. Aku pun sadar aku jauh dari kata baik, tapi ya berusaha aja gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi setan gitu ya. Kalau nggak dekat perangkat kita dipersulit dalam urusan surat izin. Nah itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Beda banget sama negara lain guys. Ya nggak peduli lu siapa, pangkat lu apa, ya tetap dilayani. Kalau di sini memang iya harus dekat sama pejabat desa, sama perangkat desa, kepala desa. Jangan hujat-hujat kayak aku, jangan kritik-kritik kayak aku. Ntar urusan kalian nggak selesai. Ya makanya lebih banyak mental penjilat daripada orang-orang yang bicara bener.
Karena kalau begini, entar kita minta bantuan, ya nggak ditolong gitu. Karena ya kita mengkritik, orang nggak suka tukang kritik ya. Orang suka pujian, orang haus akan itu. Ya kalau aku sih nggak peduli ya, karena kalau kita mempersulit urusan orang, siap-siap juga hidup lo sulit dibikin Allah ya. Aku percaya hukum sebab akibat. Aku percaya hukum itu. Jadi jangan bangga gitu, jangan senang dulu. Wah, gue berkuasa nih, gue bisa mempersulit orang-orang yang jahat sama gue gitu. Ya, nggak tahu aja lo kalau dipersulit gimana. Ngadu ke siapa lo? Jadi nggak usah takut sih. Kak Phil emang nggak live kemana aja. Aku demam sih, suara aku agak serak nih. Masih sakit tenggorokanku dikit. Tapi oke, okay, aku senang udah bisa live lagi. Pertanda aku sehat ya. Ini akun beda lagi. Ya, follow dong ya. Viralin lah aku guys ya. Capek kali aku difitnah, dituduh cari viral, cari makan lewat polisi ini ya. Viralkan lah aku ya. Jadi akun aku dulu tuh dihack. Aku bisa akses akunnya, tapi videonya nggak kesebar. Aku nggak bisa kayak biasa lagi gitu ya. Kalau aku live yang nonton paling satu dua orang. Yang nonton di luar negeri, ya ngapain? Para pejabat suka gitu nyusahin masyarakatnya. Ya, makanya disusahin juga hidupnya. Tengoklah pejabat kita walaupun kaya raya, endingnya kalau nggak masuk penjara, kalau nggak dipelukan LC. Kalau nggak, ya ada-ada aja gitu ya. Ya udahlah, nggak usah iri ya. Nggak usah iri. Dunia tipu-tipu itu guys. Nggak usah iri lah ya. Ada-ada aja masalahnya gitu. Kalau nggak dari keluarga, kalau nggak perceraian, kalau nggak ya pokoknya jangan jahat lah jadi manusia ya. Konoha kalau nggak ada tukang kritik nggak bakal maju ya. Tukang kritiknya dibilang ini kak pembenci ya, tukang gibah katanya. Percuma lo berhijab mbak ya, kerja lo menggibah katanya. Pakai dalil agama gitu ya. Aduh, makanya susah majunya ya. Pakai dalil agama untuk membungkam orang-orang yang bicara benar. Seolah-olah ya akhirat dan surga itu milik dia aja dah. Ya kita nggak boleh ikut. Sebaik-baik manusia itu ngurusin dirinya sendiri. Ya, itu tuh dalil agama yang dipakai gitu ya. Ada aja ya. Betul sekali, Kak. Kritik sama gibah itu jauh beda banget. Iya, Kak, bagi orang yang paham. Kebanyakan, mohon maaf ya, SDM Indo. Tahu sendirilah, aku dibilang tukang gibah. Apa lagi? eh Ya itulah pokoknya. Lama nggak muncul, Kak. Iya, sekarang udah muncul. Thank you udah stay here ya. Dan next semoga aku lebih rajin live. Aku pengen jualan kayak biasa loh. Ini kan akun jualan aku loh. Aku pengen pisahin akunnya, akun speak up, akun jualan gitu. Nggak enak kali aku rugi dua kali gitu ya. Akun aku speak up itu kan ngebelain orang-orang aja. Nggak ada aku cari untung lewat akun itu. Ya. Dan ketika akun affiliate aku dihack, aku kesel gitu. Karena itu mata pencarian aku yang hilang. Nah, masalahnya selama ini aku gabung. Aku gabung aja akun jualan sama akun ngebelain kaum tertindas ya. Akhirnya ketika dihack ya udah, semuanya hilang. Semangat Mbak, iya makasih. Kak nggak pernah yang ada ancaman gitu Kak. Soalnya sering kritik, sering kali. Kan udah aku jelasin alasan aku berani itu apa. Ya, aku itu adalah penakut yang berani. Udah aku kasih contoh ya tadi ya. Misal nih kalian pilihannya antara hidup dan mati. Kalau kalian berdiam di dalam goa, kalian kelaparan. Kalau kalian keluar goa, ya kalian mungkin bisa cari makan, tapi resikonya berhadapan dengan harimau. Pilih mana? Nah, kalau aku pilih keluar deh. Ada dua kemungkinan. Aku bisa cari makan, walaupun ketemu harimau ya udah kita bertarung aja deh. Masalah perut ini gitu. Ya sama halnya. Kita diam dengan kezoliman atau kita melawan. Atau kalau kita diam aja terus, suatu saat kita jadi korbannya. Pilih mana? Atau kalaupun nggak kita, keluarga kita yang jadi korbannya. Mau diam terus. Ini karena aku hidup dan besar di Indonesia. Ya makanya aku kritik itu Indonesia. Gak mungkin yang aku kritik itu Arab Saudi, gak mungkin ya.
Kampung orang soalnya. Aku hidup dan tinggal di sini masalahnya. Dan kebijakan mereka itu sangat mengganggu kita semua. Itu alasan kalian harus speak up, harus berisik. Nggak boleh diam-diam anteng aja, itu nggak boleh. Ya, kalian itu ibarat penumpang ilegal demokrasi gitu. Kalian numpang lewat suara orang lain aja hidupnya. Ya. Jadi kalian kayak nggak nggak survive, nggak berjuang gitu. Kayak kita duduk di kapal ada 10 orang tapi cuma satu dua orang yang mengayuh. Sisanya cuma nebeng doang. Enteng banget. Jadi jangan begitu ya kadang-kadang ya. Jadi kalau untuk ngadapin teror dan lain-lain ya udahlah, aku serahin sama Allah aja ya. Bukan urusanku itu. Karena aku nggak bisa kendaliin sikap orang sama aku. Yang bisa aku kendaliin adalah ya diri aku. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku perbuat, apa yang bisa aku laksanakan. Ibaratnya besok kiamat sekarang bisa nanam kurma, ya udah aku tanam aja kurmanya. Masalah orang bilang bacotku sia-sia, nggak ada yang dengerin, bodo amat. Yang penting adalah 1, 2, 3 perubahan ya, minimal video aku pernah diputar di DPR. Ya minimal banyak akhirnya kasus-kasus yang terselesaikan karena viral guys. Karena no viral no justice. Aku paling ilfeel ketika orang nggak salah itu ditahan dan ditangkap. Aku nggak terima aja. Nggak suka pokoknya. Orang nggak bersalah kok dikriminalisasi, orang cari makan kok diganggu. Sementara mereka yang menggerogoti negara ini parasit sesungguhnya tapi malah dipiara. Nyebelin kan? Semangatku suka kali dengan suara rakyatnya. Iya makasih ya. Hancur negara ini kalau pejabat semena-mena terhadap rakyat. Ya makanya nggak boleh kita diam sama pejabat yang zolim-zolim itu ya. Nggak boleh. Harus berani pokoknya. Jadi buta paling buruk itu memang ya buta politik. Apalagi sekarang-sekarang ini kalau kita nggak melek hukum ya kita bisa jadi tersangka. Tersangka aja tiba-tiba ya. Entah karena dia iri dengki, nggak suka keluarga kita. Pokoknya kita bisa jadi tersangka aja pokoknya. Nah itu kalau kita nggak melek hukum dan politik. Politik juga kita nggak ngapa-ngapain, kita sibuk kerja aja, tahu-tahu pajak bengkak, tahu-tahu ini itu dipotong. Nah gaji kita yang katakanlah kita anggap besar itu mungkin 3 juta. Ya tahu-tahu tinggal 1 juta gitu. Kalian mau diam doang? Kalau aku sih enggak ya. Aku 1.000 rupiah aja aku berjuangin. Ya kali. Aku paling nggak suka itu apa ya? Perjuangan aku dimakan oleh orang ya yang nggak punya hak. Halo Via, halo juga. Kau nggak berisik nggak asik. Benar sekali Mbak. Iya. Apalagi pertanyaan teman-teman nih, boleh aku jawab ya? Tanya aku tentang bisnis deh, nyambung kok. Kak, tips memulai usaha ya. Aku senang loh sharing. Senang aja apa yang aku share itu dipraktekin orang, orang jadi beruntung, orang jadi punya sesuatu gitu. Apa lagi yang bisa aku share? Aku share deh semuanya. Karena sedekah itu nggak perlu duit nggak sih? Aku suka menghasut orang kayak gini. Hasut orang lebih berani. Pas sekolah aja ada yang ngadu, nangis-nangis. Ku bilang, gimana kamu temu dia? Nanti kamu tabok kepalanya ya. Nah, kayak gitu loh aku. Gak suka aku dia nangis-nangis ngadu, gak suka. Jangan diam aja kalau dibully itu, balas pokoknya. Gak ada cerita diam-diam aja. Hmm, udah tak muncul, saya ngefans betul. Iya deh, follow akun ini biar aku sering muncul. Karena akun yang lama dihack. Jarang aku aktif di sana. Makasih yang tapping layar ya. Udah nih, udah habis suaraku ya. Udah nih. Udah aku live-nya ya. Nggak kuat. Biasanya aku live 3 kali sehari sampai 6 jam loh. Ingat banget aku momen itu. Jadi sebelumnya itu aku afiliator ya di akun ini. Pasti kalian yang udah lama tahu lah ya. Jadi enak loh hidup affiliate itu daripada tukang kritik kayak gini guys. Tiap hari bangun tidur yang kuliatin dashboard. Asik nih duit masuk gitu. Ini yang kuliatin DM orang, teror. Males banget dah. Teror si oknum nih yang aku baca tiap pagi. Ya kadang aku senyumin aja sih.
Kak, iya. Kak, anaknya berapa? Anak kucing, 5. Udah jelas aku belum menikah lagi. Kalian tanya anak. Yang bener aja lah. Nah, tuh kan ditanya lagi anaknya berapa, udah janda. Ngarep kali aku jadi janda. Udah bahas yang penting dan berbobot ya, jangan bahas aku deh. Please. Bahas politik dong, Vi. Ya dari tadi aku mulutnya berapi-api, bahas apa Kakak? Gak ada aku bahas peternakan, pertanian, gak ada. Emang bahas politik aku dari tadi ya. Assalamualaikum Kak, aku hanya bisa mendoakan moga sehat. Amin. Thank you doanya. Jadi jangan bertanya-tanya lagi aku janda anak berapa. Aku apa udah punya anak atau belum ya? Belum ya. Nggak tengok muka saya virginity ini. Kalian tanya anak sama aku, penghinaan sekali. Ngurusin diri aja aku ngos-ngosan ya. Ngurusin anak lagi. Kak jangan lupa kalau masak matiin kompornya. Iya sip. Udahlah kalian nggak boleh mencemooh menteri ya. Menteri loh itu, tolonglah. Kalian hormati lah sedikit. Udah paling pinter itu menteri kita itu. Mana ada menteri yang ngomongnya seplenger itu ya kan? Gak ada. Gak ada menteri yang ngomongnya sepositif itu pokoknya ya. Matikan kompor setelah memasak, oke? Matikan air setelah kalian pakai gitu. Apalagi, jangan lupa bernapas. Kayak nyuruh ikan berenang ya. Aduh ya Allah, bisa tambah demam nih aku ini. Aku baru berusaha sembuh dari demam gitu ya. Tambah panas badanku dibuatnya. Luar biasa kali Pak Bahlil ini. Kalau listrik gimana? Ya matikan lampu kalau tidak dipakai ya. Pokoknya jangan mubazir. Mubazir teman setan, asik. Udah paling pinter lah pokoknya. Gak ada lawan ya. Salam kenal dari Madura. Iya, halo Madura. Makasih yang nge-give-give ya. Sehat-sehat kalian semua. Salam dari Lampung, oke. Para cowok insecure dengan kepintaran muka, Masya Allah. Aku nggak ngerasa diriku pintar, apalagi lebih baik dari cowok. Tiap orang itu punya kepintarannya masing-masing. Bentar. Ya, jadi tiap orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Ada mungkin cerdasnya secara IQ, EQ, SQ, apa lagi? Asal jangan SLR aja. Apa lagi kepintaran di seni, di musik, di visual. Banyak loh kepintaran itu ada 9 gak sih? Iya kan? Ada 9. Jadi jangan pernah insecure. Ya kalau kita merasa belum pintar, belajar. Itu aja sih. Aku kalau ketemu orang yang lebih pintar dari aku nggak insecure kok. Aku cuman, wah dia keren ya. Aku harus belajar nih gitu. Minimal aku sama kayak dia atau lebih pintar dari dia gitu. Pokoknya kalau dalam hal itu ya kita harus bersaing ya. Jangan semua hal diborong gitu ya. Udahlah kita jelek diborong semua kejelekan itu ya. Jangan ya. Assalamualaikum Kak, sehat selalu. Makasih doanya. Kak, kalau kita lapor polsek tapi nggak ditanggapi, kita harus gimana Kak? Nanya serius. Oke, kali ini aku udah dengar ya. Ada pembaharuan soal RKUHP kah atau apa. Pokoknya teman-teman baca-baca aja. Intinya, kalau laporan kita nggak ditanggapin, sekarang kita bisa lapor ke atasannya lagi. Dan itu mereka pasti respon. Kalau nggak, mereka akan sanksi berat gitu kayak polisinya. Ini aturan baru-baru ini sih, sejak polisi sering kita viralin. Ya, jadi ada konsekuensi kalau laporan kita nggak ditanggapi, mereka bakal tindak itu, bawah-bawahan itu. Ya, coba deh kalian apa? Follow divisi humas atau apa? Polri mana gitu. Pokoknya yang pusatnya lah gitu ya. Yang pusatnya itu. Atasannya di mana Kak Propam? Di bawah apa tingkatannya? Polsek, Polres, apa? Pokoknya ada tuh tahapannya, yang paling atas lah pokoknya ya. Aku pun juga masih jauh sih kalau dalam hal hukum ini ya. Nggak terlalu pintar loh aku. Kan jurusan aku ekonomi. Cuman aku berusaha sedikit banyaknya melek
sadar gitu ya. Biar kita nggak gampang dikibulin. Misalnya kita ditangkap tiba-tiba gitu. Mana Pak surat penangkapan saya? Nah, gitu loh. Atau dia menggeledah kita. Mana Pak surat geledahnya gitu. Ya biar kita nggak asal aja dipenjarain sama si oknum-oknum ini. Ya modal seragam aja mereka. Bisa aja mereka mungkin nggak suka kita beli seragam di pasar Senen mungkin terus pura-pura nilang atau pura-pura ini itu bisa aja kan karena apa orang-orang kita itu emang buta buta hukum jadi gampang aja dikriminalisasi. Ah kakak bisa aja koreksi kalau saya benar iya deh benar pokoknya mana suara kritik buat TNI kita kak udah perasaan yang nyiram-nyiram Bang Andri Yunus kan ada lagi kelakuan TNI ini. Pokoknya aku nggak peduli dia siapa ya, mau polisi, mau TNI, presiden gitu. Ya kalau salah ya tolong dibenerin itu aja, karena tindakan kalian itu merugikan kita semua. Ya, nggak satu dua orang, kita semua. Jadi aku nggak pro siapa-siapa juga ya. Aku dalam hal ini netral aja sih. Aku juga bukan anaknya TNI, bukan anaknya polisi. Aku masyarakat jelita kayak kalian juga kok. Ya merasa jelita sekali aku ya. Bayar pajak juga nya aku. Dek, nggak setiap malam live-nya, soalnya aku pengen meremu, insya Allah ya, nggak janji ya. Kalau aku nggak sibuk, sehat walafiat, nggak ada kegiatan lain ya aku live. Karena aku ada kegiatan aja gitu. Sok-sok sibuk aja, meet up dengan orang-orang penting gitu ya. Iya, iya. Udah ke pejabat belum? Sok-sok sibuk gitu pokoknya ya. Yang penting kerja gitu. Oke, Polres ya, Polres. Assalamualaikum Via, iya Waalaikumsalam. Harga cincin lagi yang ditanyain, ya udah aku sembunyiin lah ya. Aku gak mau flexing loh. Kalian ada-ada aja salfok ya. Ada-ada aja deh. Masih mahal loh emas sekarang ya. Udah turun ya? Ntar kita beli ya. Mudah-mudahan banyak lah rezeki yang nontonin aku live hari ini ya. Biar kita bisa beli emas. Kritik perusahaan yang ngambil tanah rakyat. Nggak boleh pokoknya ya. Kita harus ada izin-izin-izin semua izin deh pokoknya. Kita kantongin gitu. Jangan hanya puas dengan surat legalitas ini itu. Pokoknya harus konkret, harus terdaftar, harus dari mana notaris atau yang berkaitan gitu ya. Dari BPN gitu ya. Pokoknya jangan mau dikibulin. Zaman sekarang ngeri loh. Tanah kita nggak sesuai aja tata letaknya bisa jadi punya negara. Bayangin loh tuh. Nggak sesuai aja tata letaknya sesuai keinginan negara. Bisa jadi punya negara. Kacau gak tuh? Udahlah nabung lama-lama, susah-susah beli tanah, tahu-tahu diakui negara. Yang paling parah tuh sertifikat ganda. Udah tunangan itu, tunangan. Tahu aja. Lama nggak dengar suara kritikan pedasnya. Eh, ya sekarang aku kritik lagi deh. Kemarin sibuk lah aku lah, pokoknya sibuk traveling, sibuk makan, kulineran, jalan-jalan. Ya kali aku mikirin negara terus kagak digaji. Ya kan? Bebas lah aku pokoknya. Siapa nih yang nebak-nebak aku udah tunangan? Semangat dan sehat terus Mbak. Iya, jadwalkan aja live-nya insya Allah. Nggak janji. Negara itu siapa? Iya. Nanya siapa? Juara kamu agak judes ya. Aslinya aku santuy kok kak. Nggak ada judes kali aku kak. Aku judesnya sama sama orang jahat aja kak. Bisa kok aku diajak nongkrong, ngopi, ngopi-ngopi cantik gitu bisa kok. Asik loh aku diajak diskusi. Udah nih, udah nih. Jam berapa sekarang? Aku 1 jam aja ya live-nya ya. Bentar lagi nih. Ayo pertanyaannya harus penting baru aku jawab. Gelang dari Malaysianya mana kok nggak nampak? Curiga aku siapa lah Bang Ewin ini ya.
Kok udah kayak mata-mata kali, Bang? Curiga aku samamu, Bang. Boleh nggak, Kak, aku jadi presiden semua warga negara ini, ku jadiin menteri semua. Atur deh, atur ya. Ikut dah aku coblos ya, biar aku jadi menteri. Enak kali ya. Bisa gitu ya. Aku jadi presiden ya. Aku bikin jalan di awang-awang, guys. Nggak napak bumi jalannya. Anti gratif, anti apa? Bukan gratifikasi ya. Anti gravitasi. Nah, bisa nggak tuh? Bisa lah pokoknya. Aku jadi presiden. Kurayain ulang tahun kalian semua. Kurayain. Lucu-lucu komentarnya deh. Genderuwo kejedot pintu Kak Via. Assalamualaikum. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Aduh ya Allah. Aku baca pantunnya itu udah menghayati loh. Genderuwo kejedot pintu. Kak Via, Assalamualaikum. Iya deh. Penasaran aku guru bahasa Indonesianya siapa nih. Udah serius ku baca pantunnya. Walaupun rada-rada nggak nyambung ya. Mbak mau tanya kabar buronan jadi komisaris betul nggak? Iya sih. Ya ada-ada aja negara ini guys. Pokoknya kalau udah buronan itu berpangkat dia bisa balik lagi ya jadi orang tertentu. Bisa lah pokoknya. Yang udah goblok-goblokin rakyat aja balik lagi jadi komisi DPR 3, bayangin. Terus yang Kapolres mana itu? Yang kasat narkoba itu? Yang terpidana itu? Dihukum nggak? Kagak ya. Dapat apalah dia ya? Nggak jadi tahanan rumah ini. Kalau yang jadi tahanan rumah si Yakut. Yakut. Ini siapa lah namanya? Lupa aku namanya. Bima kalau nggak salah namanya ya. Nanti lah aku ingat-ingat dulu. Yang jelas dia itu nggak ditahan. Kebayang nggak? Nyebelin nggak tuh? Udahlah pidana tapi nggak ditahan. Nggak adil sekali kan? Ferdi Sambo gimana kabarnya ya? Yakin ditahan? Hancur kak sistemnya. Negara ini kayak nggak serius guys. Bercanda negara ini tuh. Kayak apa sih gitu? Niat nggak sih jadi sebuah negara? Heran deh. Bisa-bisanya hukum kacau balau amburadul kayak gitu. Penegak hukum gak taat aturan tapi bisa nggak dipenjara, bisa dibebaskan, bisa cuma di apa disangsi ringan gitu. Kan kocak ya kan? Ya lama-lama mau juga lah kita nepalkan ya. Kapan Sumatera merdeka? Iya, harus pakai paspor mereka ke sini ya. Biar terhormat kita sedikit. Capek kali gue tengok Sumatera ini dikeruk terus. Tapi nggak maju-maju. Yang maju ya Jakarta Pusat mulu. Kenapa Kapolri nggak bisa diganti? Kalau diganti dia jadi petani katanya. Negara bercanda pajaknya serius betul. Sudah bodoh, hobi korupsi. Ada yang memberi kan. Semua berawal dari pemimpin tertinggi yang kurang berpijak pada hukum. Assalamualaikum Kak Iya, Waalaikumsalam. Udahlah panas kening gue nih ya. Ada nggak pertanyaan teman-teman nih? Boleh tanya aja. Besok aku spill produk deh. Spill kaos. Pati hadir iya. Thank you udah di sini ya. Kapan ya kita punya pemimpin kayak Aldi? Iyalah pokoknya ya. Kayak orang-orang besar zaman dulu gitu ya. Thank you ya warung kopi. Asmu Miwi apa? Mui. Kita lagi dijajah bangsa sendiri. Kapan Sumatera jadi negara Andalas? Ya butuh waktu yang nggak sebentar sih. Kalau Sumatera jadi negara sendiri, harus harus gimana ya? Harus mandiri gitu ya. Harus bisa dan mampu kayak Timur Leste nggak sih? Timur Leste kan memisahkan diri tuh. Jadi negara sendiri dia.
Bisa nggak sih? Bisa rasanya ya. Kayak Papua gitu ya. Kasihan gue tengok Papua juga kayak gitu tuh. Dulu pas kuliah ambil mata kuliah keberanian berapa SKS? Aku nggak ada mata kuliah keberanian di SKS. Itu kayak latihan otodidak selama hidup aja gitu bang. Latihan otodidak aja bang, karena lihat kenyataan, fakta lingkungan, pengalaman hidup dan berbagai krisis yang terjadi gitu ya. Ya udah, terbentuklah keberanian itu tanpa dipelajari di bangku kuliah. Lampung hadir sambil ketawa pokoknya Kak Via. Yes, iya deh. Mbak mau tanya, kenapa sekarang menteri-menteri bodoh-bodoh semuanya? Iya, karena makan MBG kali ya, aku juga nggak tahu. Tolonglah kalian ajarkan ya, minimal S2 Pak ya, baru jadi menteri gitu, biar nggak malu-maluin. Kasihan gue tengok mereka ya, dipermalukan juga nggak tega, ya tapi memang memalukan sih. Tapi kan marwah mereka itu tergantung mobil dinas yang mereka pakai, bukan tergantung isi kepala. Koreksi kalau bener. Jadi kalau mobil dinasnya 8 miliar, 8,5 miliar, 10 miliar ya marwahnya tetap tetap terjaga. Walaupun isi kepalanya nggak ada. Aduh, bercanda ya ini ya. Siap-siap aku diawasi Intel nanti 24 jam. MBG maling maling berkedok gizi ya bener tuh. Betul itu. Kalau Bahlil gimana Kak? Terbaik lah pokoknya Pak Bahlil itu ya. Matikan kompor kalau sudah masak. Iya. Unfaedah sekali ya Allah. Udahlah capek aku ah. Capek kali aku kalian buat lah. Selama nggak bisa ngurus pertanian, pertambangan, dan pendidikan Indonesia sulit maju. Betul, betul Om. Ya, karena ngurusin diri dia aja susah gitu. Ya, boro-boro ngurusin pertambangan, pertanian, teknologi. Orang pinter-pinter pada dikriminalisasi, dibilang penemuannya nggak ada izin, nggak ada hak paten, nggak ada ini itu segala macam. Ada-ada aja deh. Sayang, iya deh. Sayang juga. Bahlil apa Bahlul itu dia. Aku nggak ikut ya. Aku nggak ikut ya. Ntar aku dikasusin sama Pak Bahlil. Aku kan penakut guys. Kakak berani banget ya. Semoga Allah melindungimu. Baru aku bilang takut. Ah, zaman dulu juga begitu. Habis masak api dimatikan. Ya pokoknya kalau zaman sekarang beda. Ya karena itu nasihat dari Pak Bahlil. Beda pokoknya. Halo Kak, kritiki Sasi. Ya Allah, maksa banget deh. Kak, maksa banget deh manggil aku Kak. Via aja deh udah ya. Jangan ditambahin lagi namaku kritikasi Sasi, apalah namanya. Ngakak aku bacanya. Pejabat pikun kebanyakannya pakai apa nih? Pada ngaco plenger. Iya, kebanyakan keselak ompreng MBG kali. MBG itu hanya bikin kesibukannya aja buat nutupin kesalahan. Iya sih, biar orang sibuk ngurusin MBG terus. Capek banget deh. Udahlah aku live jualan aja lah ya. Ada yang mau ini nggak pesan kaos gitu, pesan baju gitu biar aku spill. 100% pasti bisa kakak. Iya deh. Kamu mendukung siapa untuk presiden? Kagak ada masalahnya. Dulu aku sukanya Pak ini ya, B.J. Habibie. Serius Pak B.J. Habibie. Karena jelas kontribusinya buat negara ini. Ya, apalagi saat terjadi krisis moneter. Um, apa itu? Lemahnya rupiah terhadap dolar. Itu Pak B.J. Habibie turun tangan itu cemerlang banget idenya. Kalau yang lain-lain sih enggak ya, biasa aja sih. Aku nggak benci loh, cuman kayak aduh ayolah pemimpin itu yang bermutu sedikit gitu. Minimal kayak Muhammad Al-Fatih gitu ya kan. Aduh, yang menaklukkan Konstantinopel gitu ya kan. Nggak tahu lah, aku ekspektasinya kalau pemimpin itu harus kayak Umar bin Khattab gitu. Itu ekspektasinya gitu ya. Jauh di depan. Iya, taunya depan yang kayak ya udahlah. Nggak bisa ngomong aku dibuatnya ya. Cukup masuk gorong-gorong bisa menjabat 2 kali periode. Tanpa tahu ijazahnya asli atau tidak.
Emang kocak negara ini guys, kocak sekali. Idolaku Kak Vi, iya Bija Bibi sama kok. Aku suka orang-orang yang jelas berguna berdampak bagi rakyat. Aku suka orang-orang kayak gitu. Jelas berdampak dia. Apalagi penemuannya hebat kan dia, pinter kan. Ada nggak presiden yang kecerdasannya minimal setara beliau? Ada nggak? Kalau orang itu cerdas, insya Allah mimpinnya baik. Ya, masalahnya kebanyakan orang bodoh yang dipilih jadi presiden, jadi pemimpin. Masalahnya kalau bodohnya itu terarah dan terukur, bisa diprediksi gitu ya. Ini bodohnya nggak bisa diprediksi, cuy. Bodohnya itu nggak ketebak. KDM bagaimana menurut Kak Via? Ya selagi positif aku support aja sih. Aku pesan Kak kirimin senyummu nggak mau. Udah aku kayaknya Kak. Ya bukan macan Asia lagi ya. Tapi macan macan lansia guys. Zaman Pak Habibie dikuasai Soeharto nggak berkutik. Bukan soal nggak berkutik sih, cuman nggak diberi. Kan tahu sendiri orang cerdas di Indonesia ini nggak ada tempat. Orang nggak suka orang yang cerdas, orang yang memajukan negara. Orang nggak suka. Karena negara ini dikuasai orang jahat. Dia masih ingat sama bang waktu ID developer. Hah? Developer apalah? Aku nggak ingat. ID developer. Nggak ingat. Kasih clue deh nama atau apa baru aku ingat. Cukup joget-joget bisa jadi pemimpin walaupun pikun. Ya makanya the next ya, the next. Lihat dulu bibit bebet bobot ya. Milih jodoh aja itu selektif banget. Lah ini presiden guys. Please lah. Please lah presiden loh ini. Jangan kayak milih kucing dalam karung gitu. Harus yang berpengalaman lah. Berpengalaman gimana dia mimpin rakyat gitu. Gitu MBG Kak yang males gue liat orangnya. Apalagi Bahlil lah deh. Serasa pengen aku pelintir orangnya. Ya kalau Gus Dur aku juga suka sih pikirannya. Tapi mohon maaf ya bukannya aku body shaming. Kalau untuk Gus Dur sebenarnya juga nggak tepat sih dijadiin pemimpin ya. Bukan aku body shaming ya. Tapi sekelas pemimpin itu ya memang harus yang siap. Bukan yang kayak kurang-kurang dikit ya udahlah terima aja, nggak gitu konsepnya. Harus yang mendekati sempurna. Ya pentingnya punya jiwa perfeksionis kayak aku ya kalau milih pemimpin. Jangan kayak asal coblos aja gitu. Yang penting ada yang ngisi. Iya presiden yang lain emang nggak kompeten sih, bisa aku bilang nggak kompeten sih. Bukan kurang lagi, nggak kompeten. Udah dulu aku ngefans tapi ujung-ujungnya sewaan. Siapa yang sewaan? Siapa? Ada yang anggap aku sewaan? Nggak ada yang bisa beli aku. Berapa duit kalian beli aku? Berani kalian nawar aku 3 triliun, ha? Nggak bisa, aku bukan manusia yang bisa dibeli. Aku suka duit kok. Aku akui. Mending aku affiliate ya. Dagang yang jelas, yang jujur. Untung 2.000, 10.000. Tapi bersih duitku ya. Daripada aku ditunggangi orang. Aku bukan mentalitas seperti itu. Nggak bisa kalian beli aku. Jadi stop lah ngira aku bayaran-bayaran apalah tunggangan apalah. Ah, kayak nggak mutu kali debat kalian tuh. Bilang aku anak abah, aku buzzer TNI dan lain-lain. Please lah yang bergizi sedikit gitu obrolannya. Sebenarnya Presiden RI semuanya bagus, yang rakus para antek-anteknya. Nggak juga sih, nggak setuju. Nggak ditunggangi kau, tapi kau dikangkangi. Sini deh, ya sini deh, ginjal lo tuh gue pelintir. Berani nggak lo hadapin gue langsung? Jangan cuma komen doang kayak pengecut gitu. Hadapin gue langsung. Di mana lo tunggu gue? Dikira gue takut sama lo? Jangan pandang gue kayak cewek biasa, ya. Sekali gue kasih pelajaran, lo ingat gue seumur hidup. Gue pastiin itu. Tapi sebenarnya gue gak ada energi sih ngelayanin orang kayak gitu. Ya udah biarin. Akun palsu itu mbak, ya udah tahu kok.
Udah tahu itu. Karena mental aku juga bisa dijatuhin sih. Gimana cara mereka ganggu aku? Gak bisa. Gak bisa. Lo jatuhin mental gue juga gak bisa. Pastiin kita setara. Oke? Okay? Iya, mana berani dia pakai akun asli. Biarin aja lah udah. Skip skip, nggak penting nggak penting. Nggak penting itu. Aku juga nggak takut kok dengan siapapun. Ya pokoknya apapun selagi baik, aku gak akan pernah takut sih menyuarakan ini ya. Nggak ada ketakutanku sedikit pun. Iya ya, akunnya aja nggak berani pasang foto profil. Aduh, bisa-bisanya buzzer kerja keras banget di akun aku ya, heran ya. Sepenting itukah aku? Sepenting itukah aku nyiapin anggaran buat aku gitu. Keren kali aku ini ya. Ya kalian viralin aku guys. Keren sekali loh aku. Sampai negara nyiapin anggaran buat orang-orang seperti ini. Jangan takut. Iya sih, aku nggak ada takut-takutnya aku bilang. Buzzer panik kak. Ya udah biarin aja lepas. Biarin aja lepas. Kak kritik lah soal anggota TNI yang gugur di Lebanon. Iya ya, nanti aku bahas ya. Aku nggak ngikutin banget. Aku cuma ngebahas hal yang aku tahu. Kalau aku belum cukup ilmunya, aku nggak mau asal speak up. Aku juga ngomong by data. Siap siapkan aja cawapres periode depan, Mbak. Harus apa nih? Harus mencoblos ini. Siapa Bang Ferry Irwandi? Ya, Bang Ferry Irwandi ya. Kalau Bang Ferry maju, aku coblos dia deh ya. Banyak komennya nggak kebaca ya, kelewat-lewat aja gitu. Kritik banyak ijo yang backingi obat-obatan apa nih? Termadol apa sih? Gak ngerti. Jangan takut kak, kami mendukungmu. Beratku 50 kilo. Kuat nggak? Oke. Okay. Aku orang Minang juga, tapi idemu sama denganku. Cocok banget. Ya, alhamdulillah ya. Intinya aku tidak menyenangkan siapapun. Kalau kalian cocok atau sepemikiran sama aku, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, aku juga nggak nyerang kalian. Dan ya udah, kalau kalian mau serang aku, terserah. Nggak mutu juga sih. Lagian buat apa sih? Ya kita sesama rakyat ini saling dibentrokin itu buat apa? Mbak nyalek nanti tahun 2029 biar suara lantang di gedung DPR MPR. Aku nggak suka ditunggangi atau digembala siapapun. Dan aku nggak bisa patuh sama partai. Jadi aku nggak bisa masuk partai. Ya kan syaratnya kalau nyalek itu harus masuk partai nggak sih? Ya kali aku dengan namaku sendiri gitu. Aku nggak jelas partainya mana ya. Nggak ada yang sepemikiran sama aku, nggak ada. Harus yang sesuai sama aku pokoknya. Nggak bisa aku sesuai sama mereka, nggak bisa. Karena dari awal ikut partai itu aja kita harus cocok dulu sama ketua partainya. Baru kita dipromosikan atau di apa itu namanya? Ya diinikan lah ya. Disuruh untuk coblos kita gitu. Ah, aku nggak bisa jadi boneka orang, nggak bisa. DPD aja kali ya, nggak pakai partai. Ya elah, aku sebenarnya lebih suka jadi entrepreneur. Aku backgroundnya tetap pedagang, tetap pengusaha. Itu pilihan aku dari aku kecil. Kalau ditanya cita-cita, aku cuma pengen kayak punya bisnis, bisa memanusiakan manusia, banyak cabang, banyak karyawan. Nah doain lah ya. Senang aja aku jadi sumber rezeki bagi orang lain. Ya, karena kalau aku jadi wakil rakyat, ya, aku kan digaji dari rakyat. Dan aku nggak terima aja diri aku kurang gitu ya, kurang perfect atau nggak sempurna. Atau aku makan dari duit rakyat tapi rakyatnya nggak puas, rakyatnya ada yang kelaparan, itu kayak beban. Itu aku ngerasa bersalahnya sampai ke liang lahat.
nggak bisa. Mending aku dagang, aku bisa jadi sumber rezeki bagi orang, bisa memanusiakan manusia. Nah itu tuh cita-cita aku. Ya jadi jangan kalian kira aku bahas politik, aku haus akan apa panggung politik, aku ingin dipilih, aku ujung-ujungnya nyalek, ujung-ujungnya coblos aku tahun depan, nggak ada niat-niat ke sana kok, nggak ada. Aku senang aja sharing, aku senang aja berbagi, aku suka edukasi. Jangan jadi pejabat kak, aku nggak setuju. Iya deh, aku tetap jadi diriku aja. Aku senang kayak gini, berada di antara masyarakat gitu. Ya karena aku juga masyarakat kayak kalian. Aku berharap yang layak ya lah yang dipilih gitu, yang layak lah yang mimpin. Ya, yang sesuai ilmunya, bidangnya. Pokoknya di bidang keilmuannya, kalau sesuai, itu pasti the best. Ya, jangan asal pilih. Ini polisi suruh ngurusin ompreng MPG, TNI suruh ya gitu deh MPG lagi. Capek banget ya Allah. Ada buka rom dong sesekali. Iya sih ya. Pernah sih, pernah aku buka waktu itu ya. Kayak nggak nyambung gitu obrolannya jadi males. Aku nggak suka fokus aku terpecah. Jadi itu alasannya. Kalau aku buka room, kadang lah ini nggak nyambung. Ini ngomongnya apa gitu. Bukannya kita debat untuk diskusi yang baik, tapi malah adu adu apa sih? Adu bacot ya namanya ya. Adu ego ya. Gue yang paling bener gitu. Lo salah gitu. Aku lebih suka kayak diskusi santai, sharing and caring gitu. Sharing and caring. Pokoknya apa yang ku share kalau cocok ya udah ambil. Kalau nggak cocok ya boleh dibantah tapi kasih data, kasih fakta. It's okay. Aku nggak paling merasa benar kok. Emang aku siapa paling merasa benar? Aku juga bisa salah kok. Kak, coba kak acting kayak orang marah gitu. Ini udah marah ini. Serius. Gimana marah itu? Hah? Ada buzzer nggak sini? Pancing aku dong biar aku marah. Tadi udah mulai loh aku marah. Serius. Ada buzzer nggak? Absen dong kalian di kolom komen. Biar aku marah ini ya. Ada nyuruh aku acting kayak orang marah. Aku biasanya marah kalau ngadepin orang jahat guys. Tapi kalau ngadepin ya sesama aku gitu ya, sesama rakyat jelita ini yang tiap bentar bayar pajak dicekik pemerintah ya. Nggak bisa aku marah-marah, nggak bisa. Sama kok kita. Aduh. Sharing sama aku kak, aku orangnya care asik, be happy. Semoga Kak Vi cepat dapat jodoh, amin. Wah, baik sekali doanya. Siapa lah ini? Penasaran kali aku. Bang Ewin ini ya. Kenapa dia tahu banyak tentangku ya? Gimana loh MPG bubar menurut Mbak? Ya bagus kalau bubar, biar duitnya dialokasikan dengan tepat. Ya kali duit 1,2 triliun ya. Itu di itu dibuang sia-sia rasanya. Sorry itu saya bukannya aku meremehkan ya. Makanan itu gimana pun ya tetap makanan. Sekalipun kita lihatnya ya gitu deh. Ya tetap makanan kita tetap harus hargai. Tapi tolonglah yang layak. Kita nggak nerima itu gratis kok. Itu duit pajak kita. Ya, jadi stop embel-embel gratis itu. Nggak sudi kali aku dengar gratis. MBG gratis. Emang dari kantong Prabowo? Enggak ya. Ya tau lah, kita kan penggemar Kak Vi. Asik. Kapan nikah Kak? Jangan hari Minggu aku masih nonton Doraemon ya. Kalau marah makan orang nggak sih? Aku kalau marah nelan bom atom. Sudah makan belum Kak? Wah, dari tadi masih ada yang perhatian nih, alhamdulillah ya. Belum makan aku. Lapar. Ya udahlah, makan janji pejabat guys. Kenyang. Apa standarnya bisa seseorang dikatakan jahat? Merugikan orang lain. Paling males ya aku. Aku gak suka orang yang zolim, yang ngerugiin orang lain. Terserah lu gak sholat, lu gak puasa. Terserah lu hidup lu pokoknya. Lu mau judi online kayak, mau pinjol kayak, I don't care. Nah kenapa aku sibuk ngurusin ini? Ya karena ngerugiin orang lain. Ya,
Kebijakan pejabat itu, pemerintah ini itu merugikan kita semua. Merugikan rakyat Aceh, Sumatera. Ya aku nggak rela aja pokoknya. Ya saudaraku dirugiin sama kalian. Itu alasan aku berisik. Paham nggak sampai sini? Nggak tahu aku ke-trigger sama apa ya? Mungkin tontonan aku waktu kecil ini nggak kayak anak-anak pada umumnya. Dongeng Cinderella, Pangeran, Tuan Putri. Enggak ya. Hiburan aku waktu kecil itu adalah Kasatria Baja Hitam, Power Rangers. Pokoknya membasmi kejahatan. Nah itu tonton aku dari kecil. Bahkan saking kritisnya otak aku dari kecil, kan ada tuh dongeng kancil ini hewan yang cerdik, hewan yang pandai. Bagiku kancil itu hewan yang manipulatif, yang jahat, yang zolim, yang merugikan orang lain. Dengan kecerdikannya itu. Dan aku tidak suka kancil. Sering kan kita di Nina bobokkan dengan cerita-cerita masa kecil ya, yang terbawa ke alam bawah sadar. Oh, jadi si kancil ini cerdik ya, gitu. Padahal dia manipulatif, tukang bohong, pencuri, apalagi. Nah itulah pikiran kritis anak-anak seusia aku waktu itu nggak nyampe kayaknya. Jadi aku udah berpikir demikian. Oh kancil ini nggak bagus sifatnya gitu. Ya Ultraman. Nah itu tonton aku dari kecil guys. Suka aku film-film kayak gitu. Apalagi Detektif Conan. Apalagi ya. Jadi jangan aku kasih film-film yang Barbie. Apalagi enggak tontonan aku itu enggak. Jadi udah seneng aja gitu kayak ngebela kaum yang lemah asik. Kira-kira ninja, kura-kura kali. Kira-kira. Subasa, ya tahu aja dia. Bazar marah tuh mbak, biarin lah kasih vitamin aja dia. Dia senang kalau aku terpancing marah kayaknya. Omongan gak mutu, lalu di sini kocak. Senang banget loh nikmati omongan tidak bermutu ini. Dibayar berapa sih? Sini deh gue transfer. Serius. Kasihan gue sama lo. Mau berapa duit sih lo? Biar gue sedekahin aja nggak apa-apa. Hitung-hitung nyari pahala setelah berpuasa. Daripada lo dibayar receh gitu ya untuk nyerang gue buat apa kocak. Kan lu juga bayar pajak gimana sih? Lu juga dirugiin kocak. Udah biarin aja biarin aja nggak usah dibully dia biarin aja. Dia juga kerja ya kita hargai profesi dia sekalipun hina. Kita harus saling menghargai kan. Ya walaupun dia profesinya buzzer kita hargai meskipun hina. Semangat kak, iya deh insya Allah. Aku padamu, salam dari Malaysia. Iya deh, makasih. Baru kelihatan Mbak. Iya kemarin aku menghilang ya, gentayangan aku di dunia nyata. Sekarang aku balik lagi di dunia maya. Ntar bosan aku balik lagi. Nah gitu aja terus hidupku ya. Gentayangan aja pokoknya. Yang penting nggak menggerayangi dompet rakyat gitu. Ketinggalan info aku nih. 19 juta lapangan kerja ada terwujudkah menurut Mbak? Ya kan dari MPG. Ya Allah, simpel sekali presiden ini kerjanya. Aku juga bisa lah kayak gitu. Kalian kumpulin lah duit ya. Nanti aku bagi-bagi makanan gratis ke kalian. Aku sibukin kalian yang tidak bekerja ini gitu buat nyiapin apa dapur-dapurnya gitu, makanannya. Ya aku sibukin kalian dengan bisnis catering aku ini gitu. Kayak nggak mikir kali gitu idenya ya. Solutif yang tidak solusi sama sekali. Paham nggak sih? Haha, ketawa lagi. Kita doain yang nyerang itu dapat jatah IPG. Jangan keracunan dia nanti, woi. Taiwan hadir. Halo, Bunda. Makasih, Bunda. Semoga Kak sehat selalu. Amin ya. Sailor Moon, ya. Tahu aja deh film-filmku nih. Saya setuju sih kamu berani berkata benar. Ya, harus berani bicara benar, guys. Aku udah terbiasa kok dari SD ya. Nggak apa-apa banget. Aku sering dihukum di sekolah. Ya, karena aku jujur aja. Orang bisa bohong, tapi aku nggak bisa. Orang waktu aku di pesantren aku ditanya sholat nggak karena aku waktu itu emang nakal aku nggak sholat
Pas waktu sholat zuhur orang istirahat, aku pergi main. Aku nggak sholat. Alhasil ya teman aku yang cewek ada juga tuh yang ikut aku. Dia berbohong, dia bilang dia haid. Padahal enggak kok. Aku kok saksi matanya ya. Ya akhirnya aku sendiri cewek waktu itu yang dihukum ya. Sisanya cowok semua. Ya nggak apa-apa lah, aku bangga karena aku jujur, aku nggak bohong. Kali ini kuliah umum topiknya, iya topiknya random aja lah pokoknya. Jadi aku udah langganan sih kena hukuman dari SD, dari kecil gitu. Ya karena aku berani dan aku jujur. Aku nggak rugiin orang hidupnya. Bodoh amat gitu. Salut sih masih ada anak muda yang prihatin dengan kondisi yang ada. Ya harus lah. Aku peka dengan isu sosial karena aku melihat dan mengamati lingkungan aku seperti itu. Ya bagaimana ibaratnya tuh aku langsung terjun ke lapangannya gitu ya. Nggak duduk di singgah sana aku ngoceh aja gitu ya kayak pidato Pak Prabowo gitu, enggak. Aku emang dari masyarakat biasa juga kok. Itu alasan aku seperti ini. Jadilah dirimu sendiri dan tetap berproses. Ya, selama ini aku jadi Wonder Woman ya. Aku suka berproses kok. Jalan-jalan ke Papua, Tembagapura. Iya, aku sangat prihatin dengan Papua ya. Aku berharap banget Papua merdeka. Papua itu negara, bukan, ya katakanlah bagian Indonesia yang kaya raya. Tapi masyarakatnya berjalan tanpa alas kaki. Adil nggak menurut kalian? Capek kali kita dijajah bangsa sendiri ya. Udah nih. Aku kabur lagi ya. Aku 1 jam aja lah live-nya. Tenggorokan nggak nyaman nih guys, sakit. Menurut kakak program MBG itu nggak adil? Emang nggak? Ya, emang sangat harus ditutup itu program yang sangat menghambur-hamburkan duit rakyat, duit kita semua. Harus ditutup itu program. Masih banyak yang lebih urgent, yang lebih penting. Ngelek ya jaringannya ya. Jadi bukannya pesimis juga sih. Tapi emang kayak gitu adanya. Kita kan ngomongin fakta ya. Fakta di lapangan gimana. MBG itu hanya mengisi kantong-kantong ini kayak sistem pembagian kue gitu. Kalian udah dukung aku kan dulu pas aku nyapres ya. Ya udah kalian dapat jatah lah pokoknya. Bisa lah diatur. Nah gitu deh. Via berapa SKS sambil mata kuliah keberanian dulu. Ya Allah ya Robi. Aduh, gimana aku jelasinnya ya? Mungkin faktor didikan kali ya. Mamaku keras guys. Jadi didikan aku tuh bukan Nikita Willy, bukan ya. Nikita Mirzani guys. VOC ya. Didikan VOC sekali. Jadi aku udah terbiasa ngadepin preman, ngadepin apa pemabok, penjahat dari aku kecil. Udah biasa aja pokoknya. Dibanding aku balik pulang ngadepin omelan mamaku di rumah. Mending aku terjang ular kobra deh ya. Aku pernah nemu ular kobra di jalan pas berangkat sekolah. Aku hadepin guys. Saking aku takutnya. Pengen. Jadi aku tuh penakut juga kok. Penakut yang memilih berani. Jadi bukan soal berapa SKS aku ambil mata kuliah keberanian, kagak ada ya. Mana ada SKS-nya. Keberanian itu muncul karena batin kita melawan. Paham gak sih? Gue gak suka nih. Gue gak terima nih gitu. Ibaratnya kalian cuma dikasih 2 pilihan. Antara kalian mati kelaparan atau kalian bertarung untuk makan. Kalian pilih mana? Ngadepin buaya deh. Atau ngadepin harimau singa deh yang aku contohin tadi. Kalian pilih mana? Mati kelaparan di dalam gua atau kalian milih keluar dari gua itu cari makan, tapi yang kalian hadapi harimau, singa. Walaupun kemungkinan menangnya 0,0000001%. Ngeri gak tuh? Ngeri sih. Ngeri guys. Ya emang gitu sih hidup ini survive. Jadi jangan kalian kira enak hidup leha-leha ya gitu ya. Ya sesekali aku juga leha-leha kok hidupnya. Gak serius amat. Tapi intinya ya ingat kita ini apa sih ibaratnya? Jangan mau dirugiin terus lah. Ya.
bertarung singa. Iya bunda. Daripada kita mati kelaparan. MPG cuman orang yang nggak paham politik aja yang bilang bersyukur. Iya, di mana letak bersyukurnya itu kagak gratis, itu duit kita. Duit pajak kita, bukan duit kantongnya Prabowo. Ingat itu ya rakyat sekalian. Capek kali ku menyadarkannya ya. Kok kita gampang ketipu sama embel-embel gratis. Kesehatan gratis, nggak bayar. Ini tuh gratis. Enteng kali gitu mulutnya. Lemas banget gitu ya. Pengen ku pelintir ginjalnya. Janganlah kibuli kami dengan kalimat gratis itu. Nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Makan siang aja bayar. Nggak ada cerita gratis. Apa itu gratis? Internet wifi aku aja bayar. Hai sayang aku, hai kakakku, apa kabar? Mbak, apa komennya? Apa nih? Mbak, apa komennya adanya KDMP? Apa tuh kepanjangannya KDMP? Aku nggak pinter semua hal kok ya. Aku banyak dongoknya juga. Coba jelasin dulu deh. Em, Baca komen dulu. Kak, pendapat kakak tentang kasus anak SD di NTT yang bunuh diri karena minta uang 10.000 buku pensil. Oh iya, udah aku bahas di konten ya. Pokoknya aku sangat mengangkat isu-isu sosial. Itu sangat melukai hati kita semua. Bayangin bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan, apalagi hanya makan siang doang ya, yang sama sekali tidak gratis. Itu duit kita dan kita sangat tidak rela duit kita dihambur-hamburkan hanya untuk makan siang yang tidak gratis itu, yang berbelatung itu, sangat tidak rela. Yang membuat orang keracunan. Bahwa anak-anak Indonesia itu juga butuh pendidikan yang layak, alat-alat tulis, dan fasilitas menunjang proses belajarnya. Fasilitas pendidikan. Itu penting. Jadi jangan disepelekan. Tapi kalau aku buka belak-belakan, udah sering kan gue bahas. Kenapa negara kita seperti itu? Membudidayakan sistem feodal. Mereka suka kita menadah tangan seperti ini. Minta. Paham kan? Karena posisi minta dan menerima inilah membuat kita gampang diperdaya atau dikibulin. Ya biar dia bisa menang lagi nyapres tahun depan. Paham ya? Itulah ya. Makanya orang kayak aku tidak disukai di negara ini. Karena terlalu fakta yang ku bilang. Mereka suka kalau kalian menadah, berharap gitu ke pemerintah gitu ya. Padahal nggak pun ada mereka, insya Allah ya negara kita yang kaya raya ini bisa membuat kalian semua makmur. Tanpa adanya presiden, DPR, MPR itu nggak berguna sekali mereka gitu ya. Tanpa mereka kita bisa kok hidup dengan layak. Dengan sumber daya yang ada, yang kita kelola dengan baik. Bahkan kekayaan di Indonesia ini kalau dibagi-bagi ke seluruh orang, mau kaya mau miskin, 20 juta dapat lah ya sebulan tanpa ngapa-ngapain loh ini. Tanpa ngapa-ngapain, bayangin. Berapa banyak mereka korupsi, berapa banyak mereka nilep duit kita, makan uang kita, yang itu dipakai untuk hal yang tidak perlu. Belanjain LC, beli mobil mewah. Jadi duit itu nggak berputar di Indonesia, tapi di luar negeri. Foya-foya keliling dunia. Kalian bayangin loh itu. Duit kita itu. Jadi aku sangat miris ya, sedih ya. Itu alasan aku seberani ini. Karena yang ku suarakan itu bukan diriku gitu. Bukan hanya aku, keluarga aku bukan, tapi seluruh. Ya, aku kalau ngomong ini merinding sih. Kayak kadang aku ada capeknya, ada malesnya loh. Ngapain sih gue gini banget? Ngapain sih gue peduli banget gitu? Terserah dia lah, dia mau rugi kok. Hidup-hidup dia kok gitu. Ya tapi aku sadar, nggak bisa aku mikirin diriku aja, nggak bisa. Jadi penting ternyata bersuara itu ya. Satu orang dikriminalisasi itu berhasil bebas karena suara kita. Karena ya kita menyampaikan ini, kita viralin. Ngaruh nggak? Ngaruh dong. Siapa bilang nggak ngaruh? Mana yang bilang bacotanku nggak guna? Mana? Ya terbukti kan ada orang yang bebas karena viral. Karena ya banyak yang bersuara di konten aku lewat jari jemari kamu itu. Jadi aku puas sih. Bangga aku ya karena ya di sanalah bukti Indonesia ini saling support, saling dukung. Walaupun kita nggak
Gak saudaraan, kenal juga kagak gitu ya. Tapi dengan teman-teman komen di VT-VT aku, support, dukung, ya aku semangat ngonten dan aku semangat juga untuk belain mereka. Yang ku dapat apa? Kepuasan. Itu aja, aku puas. Ya jadi ada hal yang kalau bicara uang ya, duit itu iya sih bikin kita senang, tapi sifatnya sementara. Ya katakanlah aku pengen apa sekarang, aku beli, aku kenyang, ya udah cuma sebatas ini doang. Tapi kepuasan itu gak ternilai. Kebayang nggak kalian misal nih ada orang yang katakanlah dia nggak mampu, nggak ada duit, nggak punya kemampuan untuk membela diri, tapi dia dihukum mati gitu ya. Kebayang nggak sih? Lalu kita belain dia, sementara memang kita ponakannya bukan saudara apalagi. Gimana sih perasaan dia gitu? Ya minimal karena doa-doa mereka lah aku selamat. Itu aja. Udah ya aku live-nya capek. Bye-bye. Semoga Kak sehat selalu menegakkan keadilan. Amin. Terima kasih doanya. Vi bantu ingatkan pada masyarakat koperasi desa Merah Putih ini sangat bahaya untuk rakyat. Iya nanti aku pelajari dulu ya. Aku nggak bisa asal speak up. Aku harus pelajari dulu. Nanti kalau ngerti, paham, baru aku ulas. Ya, see you next time dan bye-bye. Sehat terus ya. Assalamualaikum.